OTT Wamenaker Immanuel Ebenezer terkait dugaan pemerasan K3 terhadap sejumlah perusahaan. Ini kayaknya sertifikasi K3 teman-teman ya. Nah, ini orang ini sebagai politikus Partai Gerindra juga teman-teman ya. Juga dia menjabat sebagai Wamenaker, dulunya sebagai komisaris utama di sebuah perusahaan ya, di zaman Presiden Jokowi ya. Nah, sekarang ini kena OTT KPK. Ini orang masih kurang aja ya. Kakek bersahabat ini akhirnya menemukan coffee shop favorit mereka. Kita lihat teman-teman videonya ya. Pelayannya jam begini, gimana gak semangat mereka ya ketemu ya tiap hari ya. Oh, badai bergairah teman-teman ya. Uang 330 juta dalam tas sang pemilik. Pria ini hanya dikasih uang rokok 17.000. Ya nggak apa-apa ya teman-teman ya. Itu sebenarnya kalau nggak dikasih juga nggak apa-apa, karena kejujuran itu yang dinilai teman-teman ya. Kejujuran itu lebih mahal dimanapun berada ya teman-teman ya. Salut buat abangnya ya, yang jujur balikin uangnya ke pemilik ya. Mantap bang, sehat selalu, panjang umur dan rezekinya berlimpah. Pajak rakyat dikejar negara, pajak anggota DPR dibayarin negara. Kok bisa teman-teman ya? Nggak adil banget ya teman-teman. Kita lihat videonya. Dan satu lagi mungkin kenyataan menyakitkan yang juga ingin saya sampaikan ya. Gaji pejabat negara khususnya anggota dewan Pak, itu pajaknya ditanggung oleh negara. Betul lah. Kok bisa ya? Ini tidak fair. Baru tahu teman-teman nih. Karyawan swasta. Saya baru tahu ya. Pajak penghasilan. Nggak adil banget ya. Dan ini tidak fair. Dan ini bukan dosa sekjen sekarang. Ini dosa lintas generasi. Lintas generasi. Dan Kementerian Keuangan harusnya tahu itu. Dan ini harus kita perbaiki. Ya. Ini sangat-sangat tidak adil. Oh iyalah, nggak adil banget ya teman-teman. Tidak dipajakin luar biasa hari ini. Iya. Dan itu sifatnya regresif. Ya. Dan kalau mau memperbaiki penerimaan negara, memperbaiki efisiensi anggaran, mulai dulu dari kepalanya. Iya betul. Kalau kepalanya busuk, di bawahnya juga akan bermasalah. DPR, mereka nggak dipotong pajak, tapi dibebankan ke negara ya. Waduh, ini nggak adil banget ya. Kita di sini susah payah, pontang-panting, pajak dinaikkan. Tiba-tiba anggota DPR malah tanpa pajak teman-temannya. Kita karena swasta aja pajak penghasilan ada ya, PPh 21 ya teman-teman ya. Bukan main ya. Nggak adil banget ya teman-teman ya. Oh lagi nge-live teman-teman ya, ada yang lagi. Rafli baik banget. Kasih mawar. Ngomongnya baiknya bener. Makasih. Kasih mawar terus. Padahal mau diketik doang. Si Rafli. Orangnya baik ya bener ya. Waduh. Di SW keren. tiba-tiba banyak yang nge-gift. Widih, tiba-tiba banyak yang nge-gift. Rafli udah Rafli, please. Makasih ya, aku doain masuk surga. Amin. Pemerintah akan naikkan iuran BPJS disesuaikan sama daya beli masyarakat. Netizen berkata, baca berita tiap hari jarang ada yang berpihak sama rakyat. Aduh, makin susah hidup ini ya. Makin tahun makin susah, pemerintah makin lama. Mau gimana lagi ya? Kita hidup di negara ini dengan pemimpin yang gak bisa mikirin rakyat. Yang susah makin susah, yang kaya makin kaya. Temuan beliau semasa debat mulai terbukti dari mulai IKN sampai sekarang. Kita lihat video ini salah satu teman-teman ya. contoh produk hukum yang tidak melewati proses dialog publik yang lengkap, sehingga dialognya sesudah jadi undang-undang. Dan ketika dialognya sudah undang-undang, siapapun yang kritis dianggap oposisi, siapapun yang pro dianggap pro pemerintah. Kenapa? Karena tidak ada proses pembahasan yang komprehensif yang memberikan ruang kepada publik. Ini negara hukum, bukan negara kekuasaan. Dalam negara hukum, berikan ruang kepada publik untuk membahas sebuah peraturan sebelum dia ditetapkan. Tapi ini nada-nadanya seperti negara kekuasaan, di mana penguasa menentukan hukum dan kemudian dari situ kita berdebat pro kon. Betul teman-teman ya, sekarang udah terbukti ya. Memang parah nih ya.